Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wida Baryadi dengan nomor pokok mahasiswa 204230112. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang mana merupakan UAS pada mata kuliah metodologi penelitian. Oke, untuk judul penelitian saya yaitu implementasi aplikasi antrian online berbasis web untuk meningkatkan efisiensi waktu tunggu pasien di Puskesmas Nampra. Untuk latar belakangnya, di mana di Puskesmas Nampra ini antriannya itu masih manual, sehingga menyebabkan ketidaktertiban dan juga waktu tunggu yang lama. Dan juga karena kerumunan itu juga bisa menyebabkan risiko penyakit. Maka dari itu, teknologi informasi ini dapat menjadi solusi efisiensi pelayanan kesehatan dengan aplikasi antrian online berbasis web dapat memudahkan pasien dan juga tenaga medis. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama itu bagaimana implementasi aplikasi dapat meningkatkan efisiensi waktu pasien, lalu bagaimana pengaruh aplikasi terhadap kenyamanan dan keteraturan antrian, kemudian bagaimana pengaruh aplikasi terhadap pengelolaan alur pelayanan medis. Untuk batasan masalahnya yaitu di sini fokus di Puskesmas Nampra dan juga hanya membahas aplikasi antrian online berbasis web, kemudian fokus pada efisiensi waktu tunggu dan juga pengelolaan alur layanan. Untuk tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui efektivitas implementasi aplikasi terhadap efisiensi waktu tunggu, untuk menganalisis kenyamanan dan keteraturan antrian, dan juga untuk menilai pengaruh aplikasi terhadap alur pelayanan dan juga data real time. Untuk manfaat penelitian, yaitu ada dua. Yang pertama teoritis untuk menambah literatur sistem antrian digital di sektor kesehatan. Kedua yaitu praktis untuk meningkatkan kenyamanan layanan bagi masyarakat. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan juga data real time bagi puskesmas dan juga sebagai referensi penelitian IT bidang kesehatan bagi mahasiswa. Untuk tinjauan pustaka, di mana di sini ada teori antrian, yaitu studi matematis tentang efisiensi sistem antrian dan juga relevansinya dalam layanan kesehatan. Lalu, aplikasi antrian online sistem berbasis web yang dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan juga manajemen pelayanan. Kemudian, aplikasi berbasis web itu yaitu aplikasi yang dapat diakses via internet tanpa instalasi khusus. Lalu kemudian untuk efisiensi waktu tunggu ini dia sebagai indikator kualitas pelayanan, aplikasi online dapat mengurangi waktu tunggu. Lalu ada juga penelitian terdahulu, ini adalah studi sebelumnya yang mendukung efektivitas sistem antrian digital. Kemudian ada kerangka pemikiran yaitu aplikasi online sebagai solusi peningkatan efisiensi layanan kesehatan di Puskesmas Nampra. Untuk metode penelitiannya, yaitu penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan statistik. Untuk model pengembangannya, yaitu menggunakan waterfall. Dia ini adalah berurutan dari analisis hingga evaluasi, kemudian juga menggunakan metode berorientasi proses, yaitu fokus pada alur data dan efisiensi pelayanan. Lalu untuk variabelnya, yaitu ada variabel independen, aplikasi online, dan juga variabel dependen yaitu efisiensi waktu tunggu. Lalu untuk populasi dan sampelnya, di mana ini adalah pasien rawat jalan di Puskesmas Nampra. Untuk metode pengumpulan datanya itu dengan kuesioner dan juga observasi langsung. Untuk analisis data, di mana statistik deskriptif dan juga uji korelasi atau uji G-square. Untuk alat bantunya itu dengan DFD, IRD, juga bahasa pemrograman PHP, MySQL, HTML, dan juga CSS. Untuk tempat dan waktunya yaitu tentunya di Puskesmas Nampra pada bulan Maret 2025. Lalu untuk hasil implementasi di mana karena analisis sistem antrian di puskesmas itu masih manual, tidak efisiensi dan juga tidak transparan, maka dari itu solusinya dengan aplikasi antrian online ini bisa memberikan nomor antrian otomatis, data real time, dan juga mengurangi kerumunan. Untuk kebutuhan sistemnya ada dua yaitu fungsional dan juga non fungsional. Untuk analisis sistem karena tadi menggunakan alat bantu DFD dan juga IRD di mana ini itu untuk menggambarkan alur data dan juga hubungan antar entitas. Kemudian untuk perancangan sistem di mana yaitu antar mukanya yang sederhana, responsif,
dan juga pasien ini bisa mendaftar dari rumah. Kemudian antrian lebih tertib dan nyaman, petugas juga lebih mudah kelola jadwal dan juga data pasien. Untuk implementasinya yaitu menggunakan bahasa pemrograman PHP dan juga database dengan MySQL. Untuk evaluasi di masa depannya yaitu meski perlu pengembangan lanjutan yaitu seperti notifikasi WA atau SMS. Untuk penutup dari penelitian ini, yaitu kesimpulannya, aplikasi ini berhasil meningkatkan efisiensi waktu tunggu, kenyamanan pasien, dan juga kinerja staf. Untuk sarannya, di mana peneliti dapat bersosialisasi atau sosialisasikan langsung aplikasinya itu ke masyarakat. Kemudian pelatihan staf medis, tambah fitur notifikasi SMS atau WA, dan juga evaluasi sistem secara berkala. Untuk implementasi webnya akan saya jelaskan selanjutnya. Oke, ini adalah halaman dari website aplikasi Puskesmas Ngampar. Nah, di sini untuk navbar itu ada home, dokter, jadwal praktik, dan juga antrian. Tidak lupa di sebelah kirinya itu ada masuk dan juga daftar. Kemudian di sini di bawah ada footer yang menampilkan informasi kontak dan juga sosial media. Lalu selanjutnya di sini ada slogan dari Puskesmas Ngamprahnya, kemudian ada tombol CTA yaitu call to action yang layanan kesehatan ini jika diklik akan di redirect ke jadwal praktik karena kita belum regis atau login. Ketika diklik maka ini akan redirect ke Regias. Nah, sebelumnya kita daftar terlebih dahulu. Misalnya di sini kita daftar dengan nama, kemudian kita masukkan NIK, lalu masukkan nomor handphone, lalu email, lalu kemudian password. Kita klik daftar. Setelah itu ini adalah halaman dari login. Kita login dengan akun yang sudah kita daftarkan tadi, lalu isikan kata sandinya, lalu klik masuk. Nah, ini adalah halaman ketika kita sudah regis atau login. Di sini ada menu profil. Ketika diklik, ini kita bisa edit profilnya. Misal kita edit nomor handphone, lalu bisa kita simpan. Nah, ini kita bisa kembali ke beranda karena tadi ketika kita klik layanan kesehatan di redirect ke regis karena belum login. Nah, di sini kita sudah login, maka ketika kita klik layanan kesehatan maka akan tertuju ke jadwal praktik. Sebelumnya kita ke halaman dokter, di mana di halaman dokter ini adalah menampilkan dokter-dokter dengan spesialisnya, kemudian emailnya, dan juga ada keterangan di sini untuk detail, menampilkan data detail dari dokter. Lalu di sini juga ada jadwal. Ini adalah menampilkan jadwal dari dokter. Lalu kemudian untuk jadwal praktik ini bisa kita buat janji di sini. Ini itu adalah semua jadwal dari dokter, mau itu dari poli umum, poli gigi, semuanya terdaftar di sini. Dan ini kita bisa cari karena di sini baru saya tambahkan satu. Misal kita buat janji untuk poli umum, Dokter Wida Waryani untuk tanggal 10 Juni. Jam mulainya itu jam 3 sore sampai jam 7 malam. Nah, di sini kita bisa klik buat janji. Kalau diklik, ini menampilkan jadwal praktik dari Dokter Wida yang tadi dengan nomor antrian kita. Nah, di sini kita mendapatkan nomor antriannya 01. Bisa kita klik buat janji. Nah, janji temu berhasil. Kemudian antrian ini adalah menampilkan data antrian yang sudah kita buat janji sebelumnya. Nah, di sini ada poli umum dengan antrian 1 Dokter Wida Waryani dengan nama pasiennya, tanggalnya, dan juga ada status serta estimasi. Untuk status dan estimasi ini itu pasien bisa melihatnya dan dieditnya itu hanya bisa oleh admin karena di sini statusnya masih menunggu. Jadi admin nantinya yang akan mengubah apakah dia akan dipanggil ataupun selesai. Nah, kita coba ke halaman admin. Nah, di sini untuk halaman dashboard adminnya, di mana di sini menampilkan ada informasi total pasien, total dokter, total perawat, kamar kosong, ada juga total pasien per hari,
kemudian ada stok obat informasi juga. Lalu di sini kemudian di bar sebelah kiri itu ada dokter, jadwal antrian pasien dan lockout. Kita coba ke halaman dokter terlebih dahulu. Di halaman dokter ini kita bisa menambahkan dokter baru. Misal di sini kita tambahkan dengan spesialis dokter gizi, alamat, kemudian nomor telepon, lalu kita bisa simpan. Lalu selanjutnya di sini kita bisa edit alamat, lalu bisa kita update. Nah, di sini juga bisa kita delete dokter itu. Kemudian kita ke jadwal, di mana di jadwal ini juga sama, bisa menambahkan jadwal dari daftar dokter sebelumnya. Misal di sini kita tambahkan. Nah, untuk tanggal di sini ini itu bisa tanggal sekarang ataupun tanggal yang akan datang. Misal tanggal 11 Januari 08 sampai jam selesai. Nah, di sini ada jumlah pasien. Misal di sini dokter ingin menangani pasien dua orang pasien, maka bisa dimaksimalkan. Ketika kita simpan, lalu sama ada edit, dan juga di sini bisa kita edit. Di sini kita edit jam, lalu bisa kita update. Nah, di sini ada detail. Untuk detail ini dia menampilkan detail jadwal dari dokter itu dan juga pasien yang sudah membuat janji dengan dokter itu. Nah, ini merupakan rekapan dari pasien yang sudah membuat janji sebelumnya. Lalu di sini juga ada delete, bisa kita delete juga. Lalu selanjutnya untuk antrian. Nah, untuk antrian tadi, karena pasien tadi statusnya masih menunggu dan estimasi waktu belum ditentukan, maka admin bisa mengubahnya. Misal di sini statusnya menunggu, estimasi waktu 50 menit, kita update. Dan kita kembali lagi ke halaman user, kita refresh. Nah, di sini untuk statusnya menunggu dengan estimasi waktu 50 menit. Ini adalah tujuannya, yaitu tadi dari judul penelitian saya itu untuk meningkatkan efisiensi waktu. Jadi pasien bisa melihat estimasi waktu tunggunya itu berapa lama, supaya pasien tidak jenuh, atau jadi pasien bisa melakukan aktivitas-aktivitasnya sebelum mereka ditangani. Juga pasien ini bisa membatalkan janji dan juga cetak PDF. Misalnya di sini kita batalkan janji, jika mau kita klik OK, dan jika tidak kita klik cancel. Nah, di sini pasien bisa cetak PDF. Tujuannya ini supaya pasien ini tidak bolak-balik website. Kemudian karena tadi di jadwal dokter itu ada maksimal pasien, kita coba misal di sini kita buat janji. Nah, di sini nomor antrian, langsung maju ke yang nomor 2, janji temu berhasil. Nah, karena untuk jadwal Widawaryani itu sudah saya buat jadwalnya dengan pasien maksimal itu 2 orang, karena yang daftar sudah 2 orang. Maka di sini ketika klik buat janji dengan nomor antrian 3, ada pemberitahuan bahwa maaf, kuota antriannya itu sudah penuh. Kita klik OK. Nah, tadi untuk estimasi waktunya itu ada menunggu, dipanggil, dan juga selesai. Kita coba uji satu-satu agar pasien juga mengetahui bahwa statusnya itu mereka sedang menunggu, dipanggil, ataupun sudah selesai. Ke halaman dashboard admin. Di halaman dashboard admin, nah di sini kita coba edit dulu ya untuk pasien yang nomor 2. Lalu kita edit pasien yang nomor 1, itu dia sedang dipanggil dengan estimasi waktu 0 karena dia sedang dipanggil 1. Nah, kita coba lihat di halaman pasien. Nah, di sini untuk antrian nomor 1 dia sedang dipanggil dengan estimasi waktunya itu kosong karena dia sedang dipanggil saat itu. Nah, untuk antrian yang kedua dia masih menunggu dengan waktu 50 menit. Nah, bagaimana sih jika selesai karena dia sudah dipanggil? Kita coba ubah selesai dan kita coba lihat di user. Nah, di sini untuk antrian nomor 1 itu dia sudah selesai ditangani.
Lalu kita kembali ke halaman admin, di mana di sini ada menu pasien atau sidebar. Ada pasien. Nah, untuk pasien di sini itu adalah pasien yang sebelumnya sudah membuat janji dengan dokter. Karena dari satu pasien itu bisa membuat janji misalnya 2 atau lebih janji, tetapi di menu pasien ini dihitungnya tetap 1 karena itu merupakan pasien yang sama. Ini merupakan merekapan data pasien. Lalu selanjutnya di sini bisa logout. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.